Sahabat Alia, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang-bincang bersama Pak Sulin ya, asli dari Yosowilangun, jadi anak Lumajangan banget gitu ya. Iya. Aslinya memang Lumajang Oh, iya. gitu, dan sekarang sudah membawa nama Lumajang menjadi lebih keren lagi karena tadi budidaya anggur, beberapa jenis anggur juga yang ditanam, dan juga ada melon ya. Kemarin itu melon, jadi ada tumpang sarinya juga Iya, gitu, betul. karena memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Nah, selain itu kemarin itu sempat di-spill juga bahwa beliaunya bukan hanya senang berkebun saja, menanam anggur, melon, dan tanaman lainnya, tapi juga goalsnya nih, beliau itu adalah pengusaha loh. Pengusaha itu biasanya kan memang apa ya, nggak langsung jadi pengusaha yang memiliki omset banyak gitu ya, bisa dikatakan kaya raya gitu, enggak. Tapi Pak Sulin ini benar-benar yang perintis Mm, tanpa waris gitu ya. iya, nggak ada privilege sedikit pun, Pak. Oh, nah itu nggak ada Tapi privilege sedikit orang pun. tua ngasih kekuatan lah, Nah. mental kita. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya itu juga yang dibutuhin gitu ya Pak Sulin ya. Bukan Iya. hanya sekedar kita dikasih materi oleh orang tua, tapi kita dikasih ilmu, kita dikasih kekuatan, kita dikasih apa ya, kesabaran gitu dalam menghadapi ujian hidup gitu. Waduh, ujian hidup. Kalau ngomongin ujian hidup itu berarti jenengan udah pernah merasakan apa ya? Maksudnya bukan di fase yang sekarang, tapi di fase mungkin yang sebelumnya memang yaitu tadi tanpa waris, perintis gitu. Iya, mungkin karena itu tadi ya, harus lebih banyak menguras energi ya. Kalau privilege kan enak ya. Enak. Kira-kira enak. Iya benar. Tapi di lapangan, yang anak-anak, teman-teman yang privilege itu kurang lebih bisa melayani kehidupan. Nanti tantangannya kurang bisa menyikapi biasanya gitu, Pak. iya. Tapi kalau privilege sambil lalu belajar ya bagaimana ketahanan lingkungan, ketahanan perang bisnis itu sambil diproses, ya insya Allah masih bertahan lah. Di militansinya beda dengan orang-orang yang karena proses dari nol gitu Iya. bahkan dari minus gitu, Pak. Kalau Pak Sulin sendiri dari nol apa dari minus? Oh iya, bisa dari nol berjalan lalu minus lagi, Mbak, kembali ke minus. Oh gitu. Oh iya, Oh, sangat. perjalanannya seperti itu ya. Iya. Biasanya kan memang yang di podcast-podcast, oh ini sukses luar biasa, seperti ini gitu. Padahal kan mereka tidak tahu perjalanannya bisa sampai di puncak seperti ini tuh seperti apa gitu. Kalau dari ceritanya Pak Sulin sendiri. Oh, gitu ya. Kalau saya dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan sih ya, Mbak. Kalau orang tua buruh tani, jadi buruh tani bisa dibayangkan bagaimana kehidupannya waktu itu ya. Bahkan tadi saya sampaikan, saya dibekali orang tua itu dengan mentalitas yang kuat. Saya kelas 2 SD, SD, karena kelasnya itu berbagi ya. Jadi yang kelas 2 itu masuk siang jam 10, Mbak. Saya habis subuh itu sama orang tua yang petani, buruh tani gitu ya, cari-cari di lewat pertanian, nggak punya lahan sedikit pun sih ya. Kelas 2 SD itu saya habis subuh ya, Mbak, sudah diajak orang tua untuk mencari tempat di mana orang ada panen padi. Apa tujuannya? Mengais di tempat-tempat itu, Mbak. Ya, habis subuh sama ibu saya itu. Kalau orang desa sekelas saya, emak ya manggilnya dulu ya. Iya, beda. Waktu itu ibu mengajak saya, bekalnya ke sana mengais itu apa, Mbak? Sambil apa ya, nyunggi tempe, ada karung gelangsing, ada senjatanya lagi satu. Apa tuh? Yang sepanjang 40 sentian itu untuk pemukul olehnya ngais itu, Mbak. Apa keplak ya kalau bahasa Jawanya itu, untuk ngeplaki padi yang sisa-sisa orang panen itu loh, Mbak. Iya. Coba bayangkan sekarang aja tubuh saya kecil, apalagi dulu ya. Iya, sempat kita bahas juga kalau Pak Sulin tuh ya saya pikir memang menjaga pola makan ya. Iya, dulu tambah imut banget ya, Mbak. Kelas 2 SD itu. Oh iya, pasti imut lah kelas 2. Iya,
alhamdulillah nggak sampai amit-amit ya Mbak ya. Kelas 2 SD Mbak, ya tubuh kecil itu, tubuh mungil itu habis subuh sudah diajak orang tua untuk mencari titik itu. Tujuannya ya untuk makan gitu. Sekitar jam 9-an udah dikemas-kemas itu Mbak, ya kelas 2 SD ya. Saya pulang sendiri, ibu terus ya. Walaupun jarak 1 kilo dari rumah, ya pulang sendiri sambil nyungki apa tuh? Iya, tempeh tadi. Pulang sendiri Mbak, ya pulang sendiri, bersih-bersih sendiri. Di rumah pun ya seperti itu. Makan ya kadang sering pakai garam, lauknya Iya, itu cerita pakai orang terasi, tua banget. pakai gula juga udah biasa itu Mbak. Nanti habis itu bersih diri, berangkat sekolah sudah waktu itu. Itulah bisa dibayangkan saya dulu dari keluarga yang seperti itu. Alhamdulillah orang tua memberikan bekal seperti itu. Iya. Jadi mungkin proses kemandirian lebih ada dan lebih tahan pukul mungkin ya. Iya, karena memang dari kecil sudah terbiasa Iya, gitu ya. betul. Bahwa gimana caranya kita bisa makan, gimana caranya kita menghargai makanan yang ada di depan kita seperti itu ya. Sekarang pun saya mendidik anak seperti itu. Nomor 1 adalah kemandirian. Saya tidak mengajarkan Anda jadi cerdas, pinter, enggak. Anda mandiri. Yang kedua, akhlak udah bagus, udah aman. Saya tidak menuntut Anda anak-anak lulusan apa, enggak. Kalau Anda mandiri, orang tua lebih tenang lah. Oh iya. Padahal untuk sekarang, untuk anak-anaknya Pak Sulin sendiri kan sebenarnya punya privilege itu ya. Dari orang tuanya sebenarnya, ya. tapi Pak Sulin memilih untuk tidak melakukan hal itu. Enggak. Nah karena kan biasanya banyak tuh orang-orang yang sudah sukses sekarang, terus akhirnya mereka tuh berpikir bahwa saya nggak boleh, anak saya nggak boleh seperti saya dulu, susahnya saya dulu dirasakan oleh anak-anak kayak gitu. Sebenarnya kalau pola pikiran kayak gitu, gimana tanggapannya Pak Sulin? Iya, enggak Mbak. Karena apa yang saya lakukan endingnya adalah bagus, saya lakukan juga sama anak-anak saya. Ketiga, anak saya 4 Mbak. Yang 1 masih kecil, yang 3 itu semuanya pondok pesantren. Oh iya. Ya, dari proses dari sanawiyah, aliyah itu semua pondok pesantren. Pada saat anak-anak sekolah itu sudah saya kasih skill untuk bisa jualan Mbak, bakulan lah. Walaupun di pondok pesantren, anak saya yang sanawiyah itu pun tak suruh gimana Anda melirik peluang di dalam pondok pesantren anakku. Ayo, saya kunjung bulan depan sudah ada masukan buat ayah. Oh gitu? Iya. Informasikan pada ayah peluang apa itu. Nah, contoh anak yang laki-laki, yang pertama perempuan, terus laki-laki. Akhirnya saya waktu kunjung datang anak saya tagih, ya maju mundur sih anak Mbak, biar biasalah pertama ya. Iya. Gini ya, di sini anak-anak ya sambil tahfidz itu butuh hiburan. Mbak apa itu Kak? Gitu saya. Anak-anak itu senengannya sambil lalu belajar tahfidz, menghafalkan itu hiburan ikan apa Kak sekarang? Ikan hias itu enggak ya Pak, ikannya jenisnya ikan cana. Ikan cana. Apa ikan cana? Saya juga nggak tahu Iya. Ini ya saya browsing akhirnya temu. Oh kayak gini ya Kak. Di sini harga berapa Kak di sini? Ini sekian Kak, 50, ada yang 100.000. Kecil ini. Iya mahal gitu. Ya? Iya mahal ya. Akhirnya saya oke, Kak, saya siapkan apa aja yang perlu ayah siapkan. Akuarium kecil ya, kaca ya. Kaca. Oh, ini harus buat akuarium sendiri, kaca kecil sekitar 20 cm persegi. Lalu cari bibit-bibit ikan tadi, ya pakannya otomatis perlengkapannya. Akhirnya saya ketemu di Surabaya, Mbak. Kak, hari ini tak kulakkan 20 ekor ya. Ini harganya dari 50-an, ada yang 75 gitu kan. Oh iya. Setelah saya carikan, saya antar ke sana. Dah, ini pelihara, jual.
kakak adik Mbak dalam sekolahan itu di Sanawiyah itu. Oh, kakak adik di situ. Selisih 1 tahun. Oh, satu tingkat. iya. Tapi semuanya sama-sama bawa produk ikan tadi untuk Iya. dijual. Ya, itu akhirnya ternyata cakep Mbak penjualannya, cepet gitu loh teman-teman. Kan nggak ada yang main di dalam pondok ya. Iya. Akhirnya setelah waktunya kunjungan, saya kunjung, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah udah laku semua ya waktu itu, nggak lama gitu. Gitu iya, kan. iya, 20 ekor itu tadi. Iya. Keuntungan berapa Kak? Ini dihitung Mbak. 300.000 waktu itu untungnya. Keuntungannya. Iya. Saya memberikan itu apa sih Mbak? Saya keuntungan nomor sekian lah, nomor sekian. Tapi saya ingin anak itu sudah paham gimana muamalah di situ, berdagang di situ, merasakan kapan ditolak orang, kapan dipuji orang, kapan dihina orang, gitu kan? Ada kan biasanya. Oh, apa itu ikan mahal itu di sana lo murah gitu kan? Iya. Iya, paling tidak anak itu sudah merasakan seperti itu. Nanti untungnya, ruginya ada iramanya gitu. Gitu. Terus selesai musim ikan tadi sekian bulan, saya tagih lagi. Kok lama Kak nggak ada penjualan? Iya udah punya semua ya. Oh iya, benar. Udah bosen temen. Nah sekarang waktunya untuk mencari peluang apa lagi. Bulan depan ayah kesini harus ada. Gitu. Nah gitu iya. Mbak. Itu berarti dikasih modalnya dari Pak Sulin atau kasih anak ini untuk modal awal dikembalikan lagi ke bapaknya nih? Oh gini, awal dari saya modalnya. Nah tadi yang kedua dan sekiannya muncul lagi ide yaitu jualan training bekas Mbak di sekolahan. Oh iya. Nah teman-teman katanya anak saya membutuhkan training untuk olahraga, tapi bekas karena uang saku anak-anak kan sekian sedikit gitu ya. Iya. Akhirnya saya ke Surabaya, ke Kapasan ya, Kapasan Surabaya, ke tempatnya jualan baju bekas itu. Tak kulakkan Mbak training kakak adik ini. Ya. Akhirnya proses penjualan ke siswa juga sama, peluangnya ditunggu-tunggu ternyata. Oh iya. Keuntungan juga Mbak di situ. Di kedua anak saya juga bisa merasakan perubahan dari yang awal penjualan ya akhirnya tahap keduanya selanjutnya itu lebih bisa menyikapi bagaimana diindah temen. Iya, benar. Ada masukan dari temen gitu. Keuntungan juga. Masih ada lagi Mbak itu penjualan. Oh iya. Termasuk yang perempuan. Perempuan itu waktu itu di Jember kuliah, sekolahnya, aliyahnya itu. Sama perempuan itu yang nomor 1. Sama saya tantang, saya challenge juga. Kak, ada peluang usaha apa di dalam pondok? Saya ingin kakak punya kesibukan dalam pondok selain hafalan Al-Quran dan pendidikan di pondok pesantren. Akhirnya muncul ide sekian bulan. Ini aja ya, saya mau jualan kebutuhan anak-anak di minuman dingin di sini di dalam. Apa aja kebutuhannya Kak? Minuman yang renteng-renteng itu loh Kak? Iya, tapi kita screening juga. Terus apa lagi Kak? Blender ya. Iya. Tapi manual. Ada kan blender ini ya? Betul, yang manual gini Iya. Mbak. Jadi nggak mengganggu listriknya pondok pesantren. Iya, Gitu. benar. Oh, jadi memang sudah diajarin dari kecil gitu ya. Iya. Itu kan tadi kan dari sanawiyah berarti SMP. Iya, betul. Pas masa-masa remaja di mana anak-anak tuh kadang suka dikit-dikit diomongin, dikit-dikit dibully gitu ya, tapi udah diajarkan untuk pembentukan mental kuat gitu ya Pak Sulin ya. Sejak SD pun sama anak-anak tak suruh melayani pembeli di toko gitu kan, di outlet layani. Ini ada pembeli sering dah gimana ngasih uang kembalian gitu Mbak. Jadi udah sering melihat transaksi lah kayak. Jadi begitu. Jadi jiwanya saya pingin tadi kemandirian. Bahkan nomor 1 itu pun waktu selesai aliyah itu saya taruh di Jakarta waktu itu di kampus bisnis Umar Usman Entrepreneur 1 tahun. Untuk pendidikan buat saya sudah selesai di situ. Iya. Tapi anak sekian waktu mempraktekkan
dari sekolah di Jakarta itu, kok pingin kuliah juga Mbak. Kuliah Kak, enggak ya gitu kan. Kak, ayah nggak ngelarang sih kakak kuliah, juga nggak nyuruh sih, ya. Kakak kuliah resikonya biaya sendiri. Gitu. Biaya sendiri wajib, udah selesai ayah, cukup biaya aliyah aja, gitu kan. Oh iya. Sudah iya. dibekalin ayah, cukup semua anak-anak ayah di SMA pembiayaannya. Untuk kuliah harus mandiri. Kan fleksibel loh waktu kuliah ya Mbak. Iya benar, nggak harus kayak sekolah yang habis lulus SMP harus SMA gitu ya. Maksudnya pada saat itu juga gitu. Iya, akhirnya ada waktu pendaftaran 2 bulan dari pembicaraan ngobrol itu sama saya. Ya saya nemu kuliah di sini ya. Loh, betul? Yakin kuliah? Ingat nggak kemarin obrolan dengan saya? Iya ya, biaya sendiri. Oh, bisa? Iya ya, siap. Wah, lanjutkan gitu. Keren. Berarti udah punya usaha sendiri anaknya Pak Sulin? Iya, bekal ya bisnis yang dia lakukan sendiri lah Mbak. Sekarang digital marketing kan juga sudah terbuka lebar. Iya. Samping peluang-peluang offline juga ada. Dan itu juga tanpa privilege dari Pak Sulin ya? Enggak, sudah selesai. Iya, udah selesai gitu. Jangan dimanja banget lah anak-anak itu. Keren Gembleng. banget. Nah, iya benar. Emang harus kayak gitu ya. Jadi anak itu punya mental yang kuat gitu, dimana dia juga bisa membaca peluang akhirnya. Ya, karena betul. Karena kalau misalkan dia nggak langsung terjun gitu, dia nggak tahu peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Kalau sudah kepepet di waktu kuliah udah nipis gitu kan, terbuka mindsetnya untuk cari kebutuhan Mbak. Iya. Tidak, saya harus membuka mental block bisnis anak-anak dulu. Yang aliyah saat ini waktu itu kelas 2 aliyah, waktu libur sekolah, libur pondok ya waktu itu, sakit waktu itu izinnya. Di Lumajang ada acara di Bumi Perkemahan sana. Ini anak di pondok, sekian hari sudah sembuh, mau balik ke pondok. Tak tantang Kak, tanggal sekian selama 2 hari akan ada acara di Bumi Perkemahan Senduro. Yang datang itu 2000-an orang. Jualan yuk gitu kan. Oh iya. Jual apa ya gitu kan. Ya dipikir bareng gitu kan. Oh iya. Kalau sudah punya ide dipikir sesaat aja mikirnya, jangan lama-lama. Kalau sudah ketemu baru akan muncul pikir selanjutnya gitu. Akhirnya apa? Membaca peluang kebutuhan orang-orang datang itu jam tengah malam. Pagi artinya butuh sarapan, butuh kopi, butuh teh, mungkin instan ya, mie instan gitu ya. Itu aja Kak, sederhana. Kebutuhannya apa? Sarprase, kompor, panci, tempat cuci, galon sama airnya, cup, sendok, dah itu aja. Sip. Akhirnya tengah malam kami berangkat dulu bawa tenda Mbak. Saya bawa tenda, istri, aku sama si kecil, sama kakak laki-lakinya ini yang usia SMA kelas 2. Kami hanya support saja, kami hanya mengawasi saja. Semua pelayanan harus sampean gitu saya. Tengah malam sekitar jam 11-an malam udah nggak bisa tidur sih, jam ya gelisah gitu. Si kakak tadi bilang, udah banyak yang datang ya gitu kan, kedengaran para panitia menyampaikan gitu kan, sekitar jam 1-an malam udah banyak yang datang ya, ayo ya gitu. Bangunkan ayah, maksudnya apa ya, menangkap peluang apa di malam itu, mungkin kopi, teh duluan lah. Nggak tak suruh itu waktu itu Pak. Keren ya. Nah waktu itu kan kami sediakan apa ya, tadi kopi, teh, mie instan, nasi bungkusan yang saya minta teman yang di Senduro sana untuk buatkan saya 500 bungkus kalau nggak salah waktu itu. 500 iya, bungkus? 500 bungkus. Ambilnya berapa? 4.000 waktu itu Mbak. Saya jual 10.000. Oh iya. Atau 2.500 ya, lupa saya waktu itu Mbak. Akhirnya ya sudah, ayo Kak, ini kita butuh meja. Udah disiapkan mejanya oleh panitia.
kita hanya menyediakan kebutuhan jualan Kebutuhan, saja, nasi bungkus, kopi, teh, pokmi, air mineral kayak gini. Akhirnya pagi udah berdatangan tuh orang-orang pada ngeroyok nasi bungkus duluan, Mbak. Oh iya iya. Anak saya udah berdiri di situ, ya udah ngambilin uang, buatkan Iya. gitu kan. Antri banget di situ. Mungkin ada 7 outlet di sebelah saya, UMKM yang lain. Iya. Nah, yang kopi kulakannya Rp750 satu Iya, saset, itu dijual 5.000, Mbak. Jual 5.000, kita hanya modal air aja kan? Iya. Sama Sama kompor. Iya. kan buat nyeduh air Iya, panasnya. betul ya. Udah, Kak, ini sudah agak siang. Kita harus gerilya ini. Parkirannya sekitar hampir 1 kiloan dari sini. Oh iya. Nah, di sana tentunya sopir-sopir kernet itu ada di sana, gitu kan. Akhirnya saya sama adik sama anak saya pakai motor survei di sana. Bawa bolpen nggak? Bawa kertas. Keliling ayo. Saya tungguin di jalan. Sambil keliling ke kendaraan itu. Data tuh, Mbak. Merambat, Mbak. Orang kebutuhan kopi, kebutuhan teh, kebutuhan sarapan itu. Ada berapa, Kak? Ini ya. Gimana ya caranya bawa ya dari sana ya gitu ya. Ya udah, yuk kita pakai nampan, kita pakai cup, bisa pakai plastik, bisa pakai cup langsung gitu kan. Udah dari atas turun, Mbak. Keren. Banyak ternyata peluang kebutuhan yang kami sediakan itu pas dengan kebutuhan para peserta waktu itu, Mbak. Iya. Nah, itu laki. Setelah selesai acara, hitungan. Kemarin modal berapa? Ayo dihitung malam gitu kan. Iya. Sebelum pulang ke pondok. Omset 9 juta, Mbak. Oke. Sebenarnya juga nggak lama ya. Katakanlah 1 hari lah ya. Kita bilang 1 hari karena malam datang, pagi, sore kan udah balik tuh peserta. Nah, omset ternyata 9 juta. Modalnya berapa? Ya kemarin belanja, notanya mana gitu kan. Modalnya cuma 3 juta, Mbak. Modal 3 juta. Omset 9 juta. Iya. Istimewa gitu loh. Iya, Udah iya. Kak, ini buat kakak semua, tapi ya kasih dikit ibu lah untuk helperin jenengan sampean kemarin. Iya. Nah, udah di situ mengesan banget. Akhirnya mindset anak kan lebih besar ke jiwa bisnisnya waktu itu, Mbak. Pulang pondok ya happy sudah kan dapat untung banyak. Iya ya, udah sembuh dari sakit juga gitu Ya ya. betul. Berarti ada hikmahnya juga di situ. Nggih. Jadi ya memang yang kita ambil nih ya dari Pak Sulin tidak memanjakan anak gitu ya. Meskipun sekarang ya jenengan sudah berada di puncak istilahnya gitu ya. Bisa punya privilege sebenarnya untuk ya anak-anaknya jenengan gitu.